小友，快些选一个，老夫好向柳大师交差。好，就是这个。你眼前的可是一顶废炉啊！一般人怎么知道这丹炉的秘密？挺小巧的，就它吧。父亲，那个叫秦逸晨的小子，刚通过了炼丹师公会考核。先按原计划行事。是。妙涵姐，逸晨，李家药铺出事了，你快去看看。Oke, kembali lagi bersama Bang Jago. Seperti biasa, admin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini admin akan melanjutkan Donghua dan Dao Zhongji. Tak berlama-lama, langsung saja kita masuk ke inti ceritanya. Cerita kembali dilanjutkan. Setelah itu, Guru Liu melanjutkan penjelasan kalau pemeriksaan alkemis itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, mengetahui obat dan membagi obat. Kedua, ekstraksi cairan obat. Dan yang ketiga, memurnikan menjadi ramuan obat, guys. Sangat jarang sekali orang bisa memadatkan mutiara ilahi. Lalu setelah mendengar itu, Yi Chen pergi ke suatu ruangan yang berada di sana untuk memulai pemeriksaan. Pada saat berada di dalam, dia jadi mengingat kalau dulunya itu dirinya pernah menjalani ujian ini, guys. Yaitu di kehidupan masa lalunya. Dulu dia sering kebingungan dan harus mencari satu persatu obat-obatan. Dia pun langsung bergegas maju dan memilih bahan-bahannya. Namun karena sekarang dia sudah pernah menjalani pemeriksaan ini, jadikan dia dengan cepat bisa memisahkan obat-obatnya dengan sangat mudah. Setelah selesai, dia juga penasaran dengan hasil akhirnya. Panitia pemeriksa kemudian menjelaskan tidak ada obat yang salah dan Yi Chen mengetahui perbedaan obat di sana dengan sangat baik. Setelah itu dia pun melanjutkan ke ruangan kedua untuk memulai pemeriksaannya. Orang-orang yang melihatnya auto terkejut karena Yi Chen melewati pemeriksaan pertama dengan super cepat, guys. Si Wan penasaran gimana cara Yi Chen yang bakal melewati pemeriksaan kedua ini. Ada yang juga yang mengatakan kalau level pertama ini itu tidak memerlukan banyak kekuatan karena itu hanya memerlukan penghafalan di luar kepala saja. Tapi ada juga orang di sana, ia menganggap Yi Chen beruntung dan menduga kalau tanaman-tanaman di level pertama itu cuma tanaman biasa saja. Di sisi lain, Yi Chen melaksanakan ujian keduanya itu mengingat kembali. Dia dulu itu pernah mengikuti ujian ini juga, guys. Dulu dirinya terlihat untuk mengekstrak obat-obatan juga. Tapi berbeda dengan sekarang, tanpa basa-basi, dia segera berkonsentrasi dan memasukkan bahan-bahannya ke dalam tungku. Dalam sekejap dia pun berhasil dan selesai. Dia segera menyuruh panitia pemeriksa untuk memeriksanya. Alhasil, panitia itu pun terkejut bukan kepalang saat melihat di dalam tungku itu. Sepertinya kita harus bilang Yi Chen ini cukup bisa dikatakan curang juga nih. Soalnya dulu kan dia pernah mengikuti ujian ini dan sekarang ujian ini tentu menjadi sangat mudah bagi dirinya. Segera mereka pun keluar dan lanjut masuk ke ruang ketiga. Guru Liu menyuruh cucunya Qiong untuk melihat secara langsung. Si Yuan curiga kalau Yi Chen telah berbuat curang. Orang-orang di sana terheran-heran, guys. Yi Chen kok bisa sih menyelesaikan ujian kedua dengan super cepat? Qiong tanpa basa-basi segera masuk ke ruangan ketiga untuk memeriksanya. Namun apa yang terjadi? Setelah dia masuk, dirinya sangat terkejut dengan karena Yi Chen itu sedang memurnikan obat-obatan di sana. Panitia yang berada di sana kebingungan dan tidak percaya akan apa yang mereka lihat. Qiong mulai berpikir, dia mengingat kalau kakeknya itu pernah berkata, kontrol kekuatan spiritual dibagi menjadi 4 alam, dan kakeknya itu cuma bisa sampai ke alam tingkat awal saja. Tapi sekarang dirinya melihat betul Yi Chen yang kemungkinan bisa memanfaatkan mutiara ilahi. Karena kalau dilihat dari teknik pemurniannya, Yi Chen itu sangatlah hebat. Mungkin kalau dinilai Yi Chen sudah mencapai level tertinggi dalam mengendalikan kekuatan spiritualnya.
Ya, setelah Yi Chen menyelesaikan pemurnian obatnya, orang-orang di luar mulai menggosipkan ujian kali ini itu membutuhkan waktu lebih lama daripada sebelumnya. Namun ternyata tidak lama kemudian, Yi Chen keluar dengan wajahnya cukup kelelahan dan super lemas. Yaitu semua orang dan yang lainnya yakin kalau Yi Chen itu sudah gagal total karena melihat ekspresinya seperti itu. Kyong-er berbisik kepada sang kakek dan menjelaskan apa yang sudah dia lihat, yang dimana si kakek terkejut tidak percaya. Akhirnya si kakek mengecek secara langsung dan melihat hasil pemurnian Yi Chen yang dibawa oleh panitia. Dia segera mengatakan Yi Chen yang hanya berumur 16 tahun itu memiliki nilai sempurna pada ketiga tes di sana. Dan karenanya dia berhasil membuat pil tingkat ketiga. Itu membuat semua orang terkejut terheran-heran lagi. Sepertinya ujian kali ini sangat mudah bagi Yi Chen. Tapi emang ada sedikit curang guys. Sebelumnya kan dari sebelum reinkarnasi dia itu udah pernah mengikuti ujian ini. Jadi gampang buat dia kalau mengikuti kedua kalinya lagi guys. Karena udah ngerti semua dan tentunya udah sangat paham dengan semua ini. Setelah ujian berakhir dan dengan itu Tetua Liu kemudian memberikan selamat bagi Yi Chen yang telah lulus dari tes pemurnian pil di pavilionnya. Pil tadi yang dibuat Yi Chen juga diberikan oleh Tetua Liu sembari mengatakan kalau ujiannya kali ini dirinya akan melaporkan pada markas besar serta akan membawakan medali untuk Yi Chen. Berhubung Yi Chen sudah mendapatkan lisensi alkemis, dengan begitu ia pun berhak mendapatkan sebuah tungku di pavilion ini. Tanpa ragu lagi, Tetua Liu menyuruh anak buahnya mengantar Yi Chen ke pavilion dan untuk memilih tungku obat. Jelas, Yi Chen yang mendengar itu berterima kasih karena Tetua Liu sudah selalu membantunya untuk mendapatkan lisensi alkemis di pavilionnya. Di samping Yi Chen, Li Yuanba juga memberikan selamat guys. Tentu ia tahu kalau keilmuan Yi Chen itu pasti luar biasa. Kyong-er tertawa melihat itu. Tapi beda halnya dengan si Yuan. Ia masih sekali tak memperlihatkan rasa gembira. Ya, tentulah yang ada pada dirinya itu merasa iri. Disertai kesal karena bocah ini alias Yi Chen ternyata bisa melewati ujian untuk menjadi alkemis. Seorang pengawas di sana lantas mengajak Yi Chen untuk mengikutinya ke pavilion dan Yi Chen pun pergi meninggalkan semua orang di tempat itu. Tapi masih saja guys, setelah kepergian Yi Chen, si Yuan kembali memperlihatkan wajah masam seakan merasa sangat jengkel dengan si Yi Chen ini. Tentu ia sangat tak percaya bagaimana bisa Yi Chen yang notabene belum memadatkan mutiara ilahi tapi kok bisa membuat ramuan di tingkat 3. Si Yuan bahkan sampai beranggapan kalau hal ini pasti ada kecurangan. Sampai-sampai pikirannya mulai liar hingga menuduh kalau keluarga Li pasti telah membayar pengawas ujian tadi. Waduh. Singkat cerita bos Yi Chen dan seorang pengawas akhirnya sampai di pavilion dan kita juga melihat ada begitu banyak macam-macam tungku yang tersimpan di tempat itu. Tentu bagi seorang alkemis sebuah tungku memanglah penting. Dengan begitu ketika Yi Chen telah sah mendapat lisensi alkemis, maka dia pun buru-buru diberi kesempatan untuk membawa satu tungku sebagai awalan. Yi Chen mulai menyisir dan melihat-lihat berbagai tungku di tempat itu. Namun dari sekian banyaknya tungku, ia masih terlihat kesulitan untuk menemukan tungku yang diinginkannya. Yi Chen kemudian bergerak ke tengah-tengah ruangan di sana yang tersimpan ada 4 tungku yang kemungkinan tungku terbaik di tempat itu. Seorang di sampingnya kemudian mendesak Yi Chen untuk segera memilih tungku yang diinginkannya. Karena setelah nanti Yi Chen memilih, dirinya akan melaporkan terkait jenis tungku yang dibawa Yi Chen. Yi Chen tahu kalau sebenarnya semua tungku di tempat ini memiliki kualitas yang sangatlah tinggi. Tapi Yi Chen hanya akan memilih sebuah tungku yang sebelumnya dimiliki oleh adiknya Ah Suo. Ia pun mulai mengecek satu persatu tungku di tempat itu. Tapi masih saja guys, Yi Chen tak menemukannya dengan itu. Membuatnya merasa aneh dan kini menjadi sangat bingung. Seorang di sampingnya Yi Chen kini juga kebingungan guys. Ia tahu kalau memang benar sebuah tungku itu sangatlah dibutuhkan oleh seorang alkemis. Tapi ia menjadi bingung kenapa Yi Chen harus memilih tungku sedetail itu.
Ye Chen yang masih belum juga menemukannya, akhirnya ia pun memutuskan untuk mencari Tungku adiknya dengan kekuatan mental. Dan di sana kita diperlihatkan momen di masa lalu ketika Ye Chen berlatih bersama sang adik. Di saat itu, keduanya melakukan pertarungan hingga adiknya yang juga mengeluarkan sebuah tungku yang dijadikan serangan. Terbukti guys, Tungku Asuo memang luar biasa. Kakaknya saja itu sampai dikalahkan olehnya. 赤金丹，去！阿叔，你可要小心了。大哥，打不过，有我。 Tepat di saat ingatan itu muncul di kepala Ye Chen, tiba-tiba sebuah tungku berukuran kecil bercahaya. Sontak Ye Chen pun mengenali tungku itu dan langsung menghampirinya. 就是这个。 Tapi si pengawas tentu menjadi kaget bukan kepalang dengan apa yang sedang dilihat Ye Chen. Ia tentu sangat takut kalau Ye Chen memilih sebuah tungku yang telah rusak ini. Si pengawas mengatakan kalau tungku ini tak pernah digunakan karena ada sebuah retakan yang ada di bawah tungkunya. Jadi ia pun menyarankan Ye Chen untuk tak memilihnya dan mencari tungku obat yang lain. Namun meski begitu Ye Chen tak mau memilih tungku lain karena ia tahu kalau tungku ini bukanlah tungku sembarangan. Yang jelas orang lain tak akan tahu mengenai keajaiban tungku tersebut. Dan dengan itu ia pun lantas memilihnya yang membuat si pengawas pun akhirnya pasrah. 挺小巧的，就它吧。 Scene kemudian beralih ke keluarga Lin. Diperlihatkan di sana si Yuan yang melaporkan mengenai pengintaiannya terhadap Ye Chen yang berakhir buruk. Si Yuan mengatakan kalau Ye Chen hari ini telah lulus ujian di asosiasi alkemis. Menurut penilaiannya ada kecurangan di ujian tersebut. Tapi sang ayah alias Lin Aoqing yang mendengar berita ini ternyata tak begitu terkejut. Karena ia tahu pastinya sebuah keterampilan itu harus diperlihatkan jikalau ingin menumpang di keluarga Li. Dengan begitu ia pun tak lantas merespon hal tersebut. Di sisi lain Ye Chen kini mulai mengecek dan melihat-lihat tungku adiknya itu. Di saat ini tungkunya memang tak dapat digunakan. Tapi selama tungkunya menyerap khasiat obat, maka perlahan demi perlahan tungkunya itu akan kembali menjadi tungku terhebat. Tak membuang banyak waktu, ia pun kemudian bergerak menuju ke paviliun untuk mencari sebuah bahan obat. Tapi tak diduga, ia pun dibuat kaget dengan laporan Miohan kalau apotek Li saat ini tengah mengalami sebuah masalah. Dan ternyata itu adalah, waduh, bersambung. Tapi tenang guys, cerita masih berlanjut kok. Yang kali ini kita akan masuk ke spoiler dan Daojongji episode 14. Langsung saja, setelah diperlihatkan trailernya, kita bisa melihat kalau masalah yang terjadi pada apotek Li itu pasti disebabkan oleh keluarga Lin alias rencana Lin Aoqing guys. Di sana kita melihat adanya sebuah kompetisi pemurnian pil. Masing-masing alkemis yang bertanding pastinya dari keluarga Li dan keluarga Lin. Keduanya merupakan alkemis kelas atas yang tentunya memiliki pemahaman dan keilmuan yang luar biasa. Tapi entah apa yang terjadi nih. Tiba-tiba pemurnian pil yang dilakukan alkemis keluarga Li itu mengalami sebuah masalah yang mengharuskan tungku di depannya meledak. Yang sudah jelas, hal itu membuat si Yuan yang hadir kemudian mengoceh hingga meremehkan kualitas alkemis keluarga Li. Dan dengan kejadian ini, keluarga Li menjadi bahan gosipan karena telah kalah bertanding dengan keluarga Lin. Kalau menurut Mimin, keluarga Li ini sengaja deh ingin menjatuhkan keluarga Li guys. Di bidang alkemis tentunya. Karena kan si Ye Chen telah sah menjadi bagian asosiasi alkemis keluarga Li ya. Jadi mau gak mau nih, Lin Aoqing berencana untuk meredam kekuatan keluarga Li. Ya, jika masih juga penasaran nih, kita harus menunggu rilisan dan Daojongji ini di hari Selasa depan. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan mengawal Donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you again next time. And seperti biasa, salam para jagoan.